Salam adik-adik Horong 2, apa kabar kalian? Kakak Fim berharap kalian dalam keadaan sehat, sukacita, dan siap untuk mengikuti kebaktian ibadah sekolah minggu kita walaupun masih tetap online. Nah, adik-adik Horong 2 jangan mau kalah ya sama adik Horong 1 yang penuh semangat dan penuh sukacita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, mengikuti kebaktian sekolah minggu kita dan mendengar firman Tuhan, kakak undang kalian untuk berdoa. Nah, adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, dan kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh kembali sekolah minggu, mendengar firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan belajar tentang firman Tuhan. Bila kiranya Tuhan berkati kami, lingkupi kami dan urapan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan diberikan oleh pendeta dan juga kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah siap kan? Nah, jangan lupa Alkitab kalian, ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai semuanya, yuk kita memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus Besertaku. Nah, adik-adik, semuanya kita ikut menyanyi, kita memuji nama Tuhan. Inilah lagu pembukaan kita, yaitu Yesus Besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Inang berharap kita semuanya dalam keadaan sehat. Ya, sudah dipersiapkan Alkitabnya? Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Kita buka kitab Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat 5. Inang akan bacakan, kita ikuti di dalam hati. Di dalam perikop kebahagiaan orang fasik semu. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan,
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita semua pasti pernah mendengar kata setia. Kalau dikatakan setia, berarti kita melakukan apa yang diperintahkan. Demikian juga di sini, ini adalah doa Daud. Dia menyatakan dirinya, meminta kepada Tuhan supaya dikatakan tadi kalau ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Orang yang setia kepada Tuhan pasti akan mendapat upah. Dan dikatakan di sini, orang yang percaya kepada Tuhan dan dia berlaku baik, pasti dikatakan di sini ini adalah ciri orang yang setia kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, atau Inang katakanlah dulu, bagaimana perasaanmu ketika temanmu mendengarkan ceritamu dengan setia? Pasti kamu senang kan? Kamu pasti bangga kan? Karena apa? Karena dia mendengarkan kamu berbicara. Nah, demikian juga ketika kita setia melakukan perintah Tuhan, pasti Tuhan akan senang kepada kita. Bahkan upah orang yang setia kepada Tuhan itu akan mendapat kebahagiaan. Dikatakan di sini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita setia melakukan perintah Tuhan, Dia pasti dikatakan memberikan apa yang kita inginkan. Atau kita berikan dulu contoh, ketika kita setia mendengarkan mama kita, atau kita setia mendampingi mama kita, atau kita setia, umpamanya dikatakan mama belajar, ini lakukan. Pasti ketika kita melakukannya dengan baik, maka orang tua kita akan senang. Dan apapun yang kita minta, contohnya mak belikan ini, pasti mama kita memberikan kepada kita. Karena apa? Karena kita setia kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan kesetiaan kita kepada orang tua daripada kesetiaan kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini, anak-anak sekolah minggu ini, anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan harus benar-benar menunjukkan di dalam dirinya bahwa dia benar-benar anak Tuhan yang setia melakukan perintah Tuhan. Jangan contohnya, mungkin bisa saja itu kita katakan saya setia, tetapi ketika ada di layar televisi kita, film kesenangan kita, umpamanya di situ ada kartun, padahal ini acara gereja, lalu kita katakan nantilah nonton inilah dulu, saya nonton SpongeBob contohnya. Lalu kita tidak lagi ikut mendengarkan firman Tuhan, kita tidak lagi ikut ibadah sekolah minggu. Coba kita lihat bagaimana kita setia menonton SpongeBob, tetapi kita tinggalkan yang terpenting, yaitu firman Tuhan. Berarti kita tidak lagi setia kepada firman Tuhan, tapi kita setia kepada ini keinginan kita menonton SpongeBob. Kita tidak mau meninggalkan karena ini kesenangan kita, karena ini kesukaan kita. Karena itu anak-anak sekolah minggu dikatakan di sini, setia itu bagaimanapun situasinya, bagaimanapun kondisinya, saya tidak bisa digoda oleh SpongeBob, tetapi saya harus menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya harus beribadah karena firman itulah yang menjadi kekuatan saya. Disitulah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Walaupun banyak yang menggoda kita, walaupun film-film yang enak atau game-game yang enak menggoda kita, kita tidak mau meninggalkan
acara gereja atau ibadah sekolah minggu, kita tetap setia mendengarkan firman Tuhan karena kita rasakan bahwa firman itu adalah menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu dikatakan di sini, upah orang yang setia kepada Tuhan dikatakan dia akan mendapatkan dan Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan dalam hati kita. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Adik-adik sekolah minggu, kita mungkin sekarang ada yang mau ujian, kita katakan dulu mau lulusan ke, ada yang mau ke SMP lah kita katakan, ada yang mau ke SD, ada yang mau naik kelas 3, kelas 4, kelas 6. Di sini dikatakan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan ia akan bertindak. Ketika kita meminta, berdoa kepada Tuhan, Tuhan ajari saya, berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, supaya saya bisa naik kelas, bisa naik ke SMP, dan lain sebagainya. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan pasrah, dengan kesetiaan, dengan iman yang teguh, iman yang kokoh, iman yang kuat. Dikatakan Tuhan akan bertindak. Karena itu adik-adik sekolah minggu diinginkan oleh Tuhan kepada kita supaya komunikasi kita dengan Tuhan baik adanya. Itu sebabnya dikatakan kita harus menyerahkan segala kehidupan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan dikatakan kita akan mendapat kebahagiaan. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Tuhan, saya mau jadi anak yang pintar. Ketika kita terus berdoa kepada Tuhan dan belajar, maka Tuhan akan memberikan roh hikmat itu kepada kita. Tuhan, saya mau menjadi anak yang baik, anak yang setia, anak yang penurut, anak yang takut akan Tuhan. Ketika kita terus berdoa berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memproses kehidupan adik-adik kami menjadi anak yang baik, anak yang dibanggakan, anak yang berguna, anak yang sukses, anak yang menjadi contoh teladan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan bangsa. Karena itu jangan khawatir, jangan bimbang, dan jangan ragu. Tetapi semuanya itu kita harus hidupi, kita berikan di dalam kesetiaan dengan kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita, mendengarkan setiap seruan kita. Ketika kita bersujud kepada Tuhan dengan kesetiaan, dengan iman yang teguh, pasti Tuhan akan mendengarkan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, Inang percaya kita semua seperti Daud juga memberikan dirinya dengan sepenuh hati, dengan kesetiaan kepada Tuhan, maka adik-adik sekolah minggu juga saya yakin, Inang percaya semuanya ketika berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan di dalam kesetiaan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena itu jangan khawatir, Tuhan kita itu baik, Tuhan kita itu baik, dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji akan janjinya. Ketika dia berfirman, maka firman-Nya itu nyata dalam hidup kita. Ketika Tuhan berjanji dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengabulkan setiap janjinya kepada kita. Karena itu tunjukkanlah kesetiaanmu kepada Tuhan, kepercayaanmu kepada Tuhan, keuletanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan adik-adik kami. Karena itu Inang yakin dan percaya semua adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan adalah anak-anak yang setia kepada Yesus, yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, dan biarlah juga Engkau bentuk anak-anak sekolah minggu semuanya menjadi anak-anak yang setia, yang mengikuti Engkau.
dan mereka tidak akan digoda oleh permainan-permainan dalam acara-acara televisi pada saat ibadah sekolah minggu. Tapi kami yakin dan percaya mereka memusatkan diri mereka untuk tetap memberikan waktu bersekutu dengan Engkau, dan mereka tetap berdoa, berseru kepada Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati orang tuanya juga, berkati kami semuanya, guru-guru sekolah minggu juga, jauhkan sakit penyakit mara bahaya. Biarlah Engkau tuntun pelihara kami semuanya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan tetap semangat, jaga kesehatan, terus belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Nah, adik-adik, waktunya untuk mengumpulkan persembahan. Nah, kakak berharap kalian mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita. Tuhan melihat tidak dari besar atau kecilnya, tapi Tuhan melihat dari hatimu yang tulus. Nah, adik-adik, kalian juga boleh mengirim persembahan kalian lewat rekening Sekolah Minggu HKBP Petukangan, yang dimana rekening itu ada di bawah ini. Ya adik-adik, nah terima kasih untuk persembahan kalian. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Inilah dia lagu persembahan, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya nih? Luar biasa, fantastis, yes, bagus. Wah, semakin semangat adik-adik ya. Semakin semangat, semakin sehat dan sukacita adik-adik untuk tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Vina undang adik-adik yang di rumah untuk berdoa dahulu. Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yuk, lipat tangannya, ditutup matanya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Doa ini akan dipimpin oleh Kak Vina. Yuk. Bapa kami bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan dalam online Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hati dan pikiran kami Bapa untuk tetap fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dan setiap firman disampaikan oleh Kak Vina bisa tersampaikan dengan baik ke adik-adik sekolah minggu dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka. Berkati kami semua Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan kami dan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah doa kami seturut dalam kehendak-Mu. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya.
Nah, sudah siap semua? Sudah siapkan Alkitabnya? Bagus. Oke, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Yang pada intinya kita mau belajar setia. Tapi setianya kepada siapa ya? Kepada diri kita, kepada dunia ini, atau kepada Tuhan? Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, adik-adik, sekarang kita pelajari firman-Nya satu persatu. Didengarkan baik-baiknya, firman-Nya bagus banget. Mulai dari sini, kita mau pelajari dulu. Apa itu setia? Apa ya, Kak? Apa ya? Oh, ada yang tahu adik-adik di rumah? Ya, benar. Setia itu ialah taat. Taat, berpegang teguh, dan keteguhan hati. Lalu, kita harus setia sama siapa, Kak Vina? Apakah kepada diri kita sendiri? Atau kepada dunia? Atau kepada Tuhan? Kita sudah tahu pengertian dari setia. Kita harus taat, kita harus memiliki keteguhan hati, kita harus berpegang teguh. Tapi, kita harus setia sama siapa, Kak? Nah, adik-adik, kita pelajari pada minggu hari ini, ini contoh-contohnya. Kepada siapakah kita harus setia? Kepada siapakah kita harus taat? Kepada siapakah kita harus berpegang teguh? Atau kepada dunia? Atau kepada keinginan hati kita? Atau kepada orang lain? Kepada siapa adik-adik kita harus setia? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar. Nah, adik-adik, pada minggu hari ini yang kita mau pelajari ialah kita setia mau sama siapa? Sama kehendak Tuhan atau keinginan kita diri sendiri? Kak Vina mau jelaskan satu persatu. Kalau kita setia kepada keinginan kita sendiri, contohnya itu seperti apa, Kak Vina? Contohnya pada minggu hari ini. Pasti banyak godaan di rumah ataupun dari teman-teman yang mengatakan, ngapain sekolah minggu? Orang sekolah minggunya cuman online. Ngapain berdoa? Toh juga gak usah berdoa kita bisa. Ngapain rajin belajar? Orang online ini itu setia kepada kehendak kita sendiri. Ketika kita mau mendengarkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Banyak loh adik-adik di luar sana yang seperti itu. Lalu ada pertanyaan, Kak Vina, orang di luar sana yang setia sama dunia ini, mereka berhasil. Mereka nilainya bagus, mereka hidupnya enak. Adik-adik, kalau kita setia kepada kehendak kita sendiri, itu hasilnya hanya sementara, tidak untuk selamanya. Sedangkan kita mau tujuan kita hidup di dunia ini ialah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan diri kita sendiri, gak akan ada habisnya adik-adik. Justru malah kita semakin berbuat dosa. Dosa gak adik-adik kalau adik-adik sebelum makan malah langsung makan aja, tidak berdoa? Dosa. Yang Tuhan ajarkan ialah kita tetap terus berdoa apapun yang kita lakukan. Itulah jikalau kita setia kepada kehendak diri kita sendiri, yang hasilnya hanya sementara, tidak untuk selamanya. Tapi jikalau kita setia pada kehendak Tuhan, contohnya apa? Kenapa Kak Vina kasih jempol? Karena adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, itu adik-adik yang setia pada kehendak Tuhan. Dia mau tetap taat. Tadi setia itu taat. Dia mau tetap taat untuk ibadah online. Walaupun di luar sana banyak yang tidak mau ibadah. Karena mereka berpikir, masih online, ngapain Kak? Orang masih pakai handphone, ngapain Kak? Tidak, tapi adik-adik yang di depan laptop atau depan layar ini, top semua. Ini anak-anak Tuhan Yesus semua. Kenapa? Karena tetap mau ibadah online, tetap taat, tetap setia berpegang teguh untuk ibadah sekolah minggu. Tetap mau mendengarkan firman Tuhan, tetap mau bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Lalu contoh yang kedua tadi apa? Di saat banyak di sana yang online-nya dikerjakan sama orang tua atau ujiannya nyontek, tapi adik-adik tetap taat mau belajar. Iya nggak, di rumah belajar? Tapi kalau ada yang susah boleh nggak nanya sama mama sama papa? Boleh, tapi tidak untuk dikerjakan oleh orang tua, tidak untuk dikerjakan oleh mama, papa, kakak atau adik. Ya, lalu yang ketiga, setia kita pada kehendak Tuhan apa? Tetap
menaati firman Tuhan. Contohnya, tidak melawan orang tua, tidak suka marah-marah. Ya tidak adik-adik. Tidak suka yang namanya berkata kasar. Itu contoh dari adik-adik yang mau mengikuti apa kehendak Tuhan. Nah, sekarang pada minggu hari ini Kak Vina sudah menjelaskan sama adik-adik perbedaan dari setia pada kehendak diri sendiri atau setia kepada kehendak Tuhan. Mana yang mau adik-adik pilih? Ya, setia pada kehendak Tuhan. Kalau kita setia pada kehendak Tuhan, percayalah, kemanapun kita melangkah, Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Tuhan Yesus pasti ada buat kita. Kak Vina, dari mana kita tahu kalau apa yang kita lakukan itu sudah kehendak Tuhan? Lipat tangannya, tutup matanya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu berdoa. Kemanapun adik-adik melangkah, kemanapun adik-adik memilih, ataupun kemanapun adik-adik mau melakukan sesuatu, itu dengan cara berdoa. Karena jikalau kita berdoa, kita sama saja curhat sama Tuhan, cerita sama Tuhan, dan Tuhan pun mau mendengar doa kita. Nah, itulah yang adik-adik lakukan kalau adik-adik mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, nah pada minggu hari ini yang kita pelajari ialah kita mau setia kepada kehendak Tuhan. Siapa yang mau mulai detik ini, mulai minggu pagi hari ini, mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, Kak Vina yakin adik-adik yang di rumah mau mengikuti apa menjadi kehendak adik-adik seperti firman Tuhan pada minggu hari ini di Mazmur 37 ayat 3-5. Percayalah kepada Tuhan, serahkanlah hidup adik-adik kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan bertindak. Tuhan Yesus akan bekerja pada hidup adik-adik. Jadi adik-adik gak boleh lagi iri, gak boleh lagi malu sama orang-orang yang setia kepada kehendaknya sendiri. Ingat, ketika adik-adik percaya sama kehendak Tuhan, firman Tuhan pada minggu hari ini percaya apa adik-adik? Tuhan Yesus akan bertindak pada hidupnya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus telah bertindak, percayalah itu yang terbaik, yang terindah untuk hidupnya adik-adik di rumah. Siap untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan siap untuk setia pada kehendak Tuhan? Siap Kak Vina, bagus. Oke, pada minggu hari ini firman Tuhan bagus banget loh adik-adik. Kita harus tetap setia dan taat akan kehendak Tuhan. Nah, sebelum Kak Vina tutup firman Tuhan pada minggu hari ini, Kak Vina mau mengingatkan adik-adik yang di rumah untuk tetap jaga kesehatannya. Ya, di saat pandemi yang sedang meningkat tinggi seperti ini, kita harus taat yang diajarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Kita harus taat kepada aturan dari pemerintah. Ya, adik-adik harus banyak makan, tidak boleh keluar rumah, harus pakai masker, ya, lalu cuci tangan yang bersih sehingga hidup adik-adik atau tubuh adik-adik terjaga dari virus-virus yang di luar. Ya. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan pada minggu hari ini yang sangat indah. Semoga bisa bermanfaat untuk hidup adik-adik yang di rumah. Nah, sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk adik-adik, dilipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk minggu hari ini. Tuhan Yesus berikan firman yang sangat indah untuk kami, untuk tetap setia, taat, dan berpegang teguh kepada kehendak-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati yang kuat untuk tetap taat dan setia akan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak tergoda akan bujuk rayu yang ada di dunia ini. Tuhan berkati kesehatan kami, Tuhan berkati dunia ini Tuhan, biarlah Engkau pulihkan dan jauhkan dari virus-virus yang ada saat ini. Tuhan, berikanlah kami hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang mau percaya akan apa yang terjadi dalam hidup kami. Berkati hidup kami Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu Bapa, dan berkati juga keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadilah doa kami seturut dalam kehendak-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu
kasih setianya, setia